Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Eka akan menjelaskan tentang statistika. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika ini tidak hanya diterapkan di ilmu matematika ya. Jadi berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, fisika, astronomi, dan biologi, kemudian ilmu-ilmu sosial, sosiologi dan psikologi, dan bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Kita sering menjumpai penerapan statistika dalam pemerintah. Contohnya adalah seperti sensus penduduk, kemudian mau dekat pemilu, biasanya masing-masing calon itu menggunakan polling untuk mengetahui seberapa banyak dari masyarakat yang memilih mereka. Kemudian ketika pemilu berlangsung dan setelahnya itu kan ada perhitungan. Nah, biasanya digunakan quick count. Jadi itu salah satu penerapan statistika ya. Nah, tentunya jika data itu hanya berserak begitu aja, dikumpulkan aja, tidak ada analisis, kemudian interpretasi dan presentasi, orang tidak akan mudah untuk melihat data. Ini data apa ya? Gitu. Jadi sangat sulit untuk melihat data itu, untuk membaca data itu. Bahkan yang mengumpulkan juga akan sulit. Nah, kalau sudah disajikan itu bisa dilihat ya, trend in performance in reading, mathematics and science. Nah, kita lihat PISA di tahun 2023 itu ada 360 skornya. Kemudian di 391 tahun 2006 naik ya. Nah, naiknya ini mungkin nanti bisa masing-masing itu menganalisis. Jadi ada karena ketika turun juga bisa seperti itu dianalisis. Kita lanjut ke histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak, sehingga tiap-tiap batang berhimpit satu sama lain. Sumbu tegak pada histogram sendiri menyatakan frekuensi dan sumbu datarnya menyatakan kelas-kelas interval. Jadi di sini langsung kita eksekusi pada contoh ya. Gambarlah histogram dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Jadi di situ ada nilai tes matematika dari nilai terendah 30 hingga 89 nilai tertinggi. Frekuensinya masing-masing itu ya bisa dilihat. Kemudian jawabannya, nah karena tadi histogram ini terdiri dari sumbu tegak dan sumbu datar. Nah, jadi bisa kita lihat histogram ini menggunakan titik tengah. Jadi cara mencari titik tengah itu 39 ditambah 30 kemudian dibagi dengan 2. Jadi dapat 34,5. Kemudian ada tepi kelas. Tepi kelas bawah berarti data yang paling kecil dikurangi dengan 0,5. Kemudian untuk tepi kelas atas itu berarti 39 ditambah 0,5 seperti itu ya. Jadi untuk penyajian histogram ini digunakan tabel digunakan frekuensi dan bawahnya garis mendatar. Sumbu datarnya itu digunakan tepi kelas bawah. Sekarang kita masuk kepada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diperoleh sebenarnya dari tabel frekuensi biasa ya. Hanya saja nanti karena kumulatif sifatnya menjumlahkan, jadi dia menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Jadi ini sangat penting karena nanti ketika mencari median, modus untuk data kelompok itu sangat dibutuhkan frekuensi kumulatif gitu, karena nanti itu menunjukkan data keberapa dia gitu. Frekuensi kumulatif ini ada kurang dari dan
lebih dari. Langsung kita lihat pada contohnya di tabel sebelah kiri itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, itu data yang kurang dari 39,5 itu ada 2. Frekuensinya ada 2. Hingga seterusnya kurang dari 89,5 itu ada 30 ya kalau dijumlahkan semuanya, total semuanya. Masing-masing dari frekuensi di setiap rentangan itu dijumlahkan, ketika yang di atas 2, kemudian yang kurang dari 49,5 itu ada 4, dijumlahkan jadi 6, kemudian dijumlahkan lagi, hingga seterusnya sampai frekuensi data itu sudah menunjukkan banyaknya data. Nah, kalau kita lihat di tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maka lebih dari 29,5, nah itu ada 2, jadi 28 tambah 2, 30. Jadi ini hasil akhirnya gitu ya. Nah, mulainya dari mana? Dari 79,5. Ini satu distribusinya. Ini dari bawah. Kalau yang tadi dari atas kurang dari yang dari angka yang rentangan yang paling kecil. Nah, kalau ini menghitungnya dari yang lebih besar. Masuk pada ukuran pemusatan data. Jadi tadi sudah saya singgung sebelumnya tentang modus, mean, dan median. Nah, modus itu apa sih? Gitu ya. Modus adalah angka yang sering muncul. Kemudian median itu kita kenal dengan nilai tengah. Jadi yang namanya nilai tengah berarti dia membagi data terkecil, setengah data terkecil, dan setengah data terbesar. Jadi bisa dilihat kita singkat, median kita lambangkan dengan ya. X. Nah, X itu menunjukkan data N plus 1 per 2. N-nya berapa plus 1 kemudian dibagikan dengan 2. Kemudian untuk mean, rataan hitung dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Jadi misal diberikan data X1, X2, X3 hingga Xn, maka hitungan rataan hitung data tersebut dapat dinyatakan dengan, nah di situ ada X bar ya. Nah, X1 tambah X2 hingga Xn dibagi dengan N. Untuk ukuran pemusatan data kita lihat ini ada 25 data yang berserakan. Kenapa kita katakan berserakan? Karena dia ada 8, 10 nggak berurut ya. Jadi tipsnya untuk menentukan median, modus, dan mean itu kita harus mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Aturan mainnya seperti itu. Coba dari data yang tersebut kita cari nilai modus, median, dan mean-nya. Untuk modus kita sudah tahu bahwa angka 8 dengan frekuensi terbanyak. Tadi kan modus angka yang sering muncul ya. Nah, ini 8 adalah frekuensi data terbanyak. Kemudian median, nah Xn plus 1 karena ada 25 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2, data ke 13. Kita hitung data ke 13 itu yang mana? Ternyata data 13 nilainya adalah 8. Nah, kemudian kita mencari X bar, X rata-rata. X1 ditambah dengan Xn, X1 sampai X5, X25 itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data kan 25 ya. Jadi dapatlah 7,64. Nah, untuk data berkelompok mean itu X bar sama ya dengan
data tunggal. Hanya saja ini karena data kelompok berarti ada rentangan gitu ya. Ada rentangan 31 sampai 35 kalau kita lihat di contohnya. Jadi di X bar itu sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI. Jadi nilai tengah itu adalah XI dan FI itu adalah frekuensi kelas GI. Jadi nanti banyaknya data dikali dengan banyaknya frekuensi di rentangan itu dikali dengan nilai tengahnya. Masih ingat mencari nilai tengah tadi ya? 31 ditambah dengan 35 dibagi dengan 2. Kemudian dijumlahkan keseluruhan rentangan dibagi dengan banyaknya data hingga menghasilkan 47,3. Beralih pada median. Nah, ini median L. Ada L. Apa L ini? L tepi bawah kelas yang memuat median ditambah dengan P panjang interval kelas. Karena median ini data yang membagi 2, maka N/2 dikali dengan F. F itu tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi sudah kita bahas tentang frekuensi kumulatif, cara mencarinya. Nah, sekarang tinggal kita terapkan. Fm, F kecil, M. F itu frekuensi, M itu median ya. Jadi frekuensi yang ada di kelas median. N banyak data. Jika kita lihat contohnya, ini contoh yang sama dengan contoh yang median tadi ya. Ini untuk mencari median kita cari dulu letak data. Jadi ini lebih kepada letak datanya dulu ya. L itu letak data median pada kelas ke. Nah, karena N itu 50 berarti N dibagi 2. 50 bagi 2, 25. Bisa kita lihat pada tabel. Untuk data ke-25 itu pada rentangan 46 sampai 50. Jadi 46 dikurangi 0,5, 45,5 tepi bawah kelas median ya. Kemudian panjangnya adalah 5, F-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 19. Kemudian frekuensi kelas median sendiri itu ada 14 sehingga diperoleh median. Kita sudah menentukan masing-masing dari L, P, F, dan FM. Kemudian langsung kita substitusikan ke dalam rumus median. Jadi kita menghasilkan 47,64 untuk nilai median. Berlanjut pada data berkelompok modus. Nah, tadi di median ada L, sekarang juga masih ada L, P juga sama. Bedanya adalah ada D1 per D2. D1 per D1 plus D2. Ya, D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Kemudian untuk yang D2, satu kelas sesudah kelas modus. Jadi kalau yang tadi kita mencari letak data yang nilai tengahnya, sekarang kita mencari data yang frekuensinya paling banyak, karena modus kan paling banyak ya. Di situ di FI itu kita lihat frekuensi yang paling banyak terdapat pada rentangan 46 sampai 50. Jadi jadi 46 karena kita mencari tepi kelas bawah, berarti kita kurangi dengan 0,5 ya. Jadi hasilnya adalah 45,5. Kemudian P sama dengan 5, D1 14 dikurangi dengan 9. 9 ini adalah frekuensi di atas kelas median. D2 itu yang di bawahnya kelas median. Yang di atas 9, yang di bawah adalah 10. Setelah semuanya selesai, maka langsung kita substitusikan kepada rumus
modus. Kita dapat hasilnya 48,28. Sekarang kita masuk pada ukuran penempatan data, kuartil data tunggal. Nah, kalau median itu data tengah membagi 2, kalau sekarang kuartil ini membagi 4 bagian yang sama, maka didapat 3 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan kuartil. Jadi bisa dilihat ya gambarannya, daerahnya Q1 di mana, daerah Q2 di mana, daerah Q3 di mana, kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Jadi kita untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 harus dengan sesuai penempatan data itu ya. Nah, kita lihat ada 2, 3, 4, 14 dan seterusnya, itu kita urutkan dulu. Kemudian kita cari Q1. Q1 ternyata terletak pada 2 dan 3, data kedua dan ketiga. Q2 8 dan 11, Q3 14 dan 19, itu kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan 2. Untuk data kelompok seperti apa? Nah, sama halnya dengan median data kelompok, hanya perbedaannya terdapat pada I/4. Kalau median I/2, kalau di sini I/4. Jadi coba langsung kita lihat di soal, tentukan Q1 dan Q3. Jadi Q1 itu berarti kan 1 ya, 1/4 N. Ini kita mencari letak tepi kelas bawahnya dulu. Untuk Q1, 1 kali 50, 50/4 berarti 12,5. Jadi frekuensinya kelas interval terletak pada 41 sampai 45. Bisa dilihat ya, itu sudah dikasih tanda. Kemudian untuk nanti sama yang Q3 juga itu sama caranya, hanya saja nanti bedanya di 3/4 dari N ya. 3 kali 50 adalah 150 bagi 4 dapat 37,5, dan 37,5 itu terletak pada rentangan 51 dikurangi 55. Nah, cara mencarinya sama ya. Nah, sekarang kita masuk pada ukuran penempatan data. Ini ada desil. Nah, desil juga sama, bedanya ada di I/10 N. Jadi mau cari desil keberapapun itu, berarti I-nya ini bergerak dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. 9 ini adalah yang paling besar ya, yang paling atas. Jadi ketika kita mencari D3, desil 3, berarti D3 3 kali 50/10, karena membagi 10 ya, jadi dapat 15. Data ke-15 itu terletak pada rentangan 41 sampai 45. Cara mencarinya sama. Kemudian kita lanjut pada ukuran penyebaran data. Di sini ada jangkauan interkuartil. Nah, tapi sebelumnya, kenapa sih pentingnya kita mempelajari penyebaran data juga? Saya kasih ilustrasi begini. Jika seseorang menjual sepatu, rata-rata yang laku adalah sepatu ukuran 40 gitu. Jadi ketika tukang sepatu menjual
sepatu yang ukuran 40 aja, dia tidak akan bertahan lama karena tidak mungkin semuanya mencari ukuran 40. Pasti ada yang ukuran 38, ukuran 37, 39, 42. Jadi dia harus mengetahui penyebaran datanya itu, ukuran berapa sih yang laku, seperti itu. Dengan tersebar datanya itu membuat dia laku banyak. Jadi nggak hanya 40 saja yang laku, meskipun paling banyak laku itu adalah ukuran 40, tapi harus dengan yang ukuran lain juga gitu ya. Nah, untuk penyebaran data adalah satu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jangkauan interkuartil ini bisa kita cari dengan Q3, kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Cara mencari kuartil tadi sudah paham ya. Nah, jadi kita setelah dapat nilainya, kita tinggal kurangi saja. Berarti itulah jangkauan interkuartilnya. Nah, masuk kepada varian dan simpangan baku data tunggal. Varian ini adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Varian dari kumpulan data X1, X2 hingga Xn didefinisikan dengan rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata yang dinotasikan dengan S kuadrat. Nah, bisa kita lihat ya, kalau ingin mencari varians, kita bisa menggunakan rumus S kuadrat sigma I dimulai dari 1 hingga ke N, kemudian dalam kurung itu ada XI dikurangi X bar, itu dikuadratkan. Sama untuk data kelompok juga seperti ini, hanya perbedaannya nanti ketika data tunggal itu data ke I, datanya yang langsung dikurangi dengan X bar rata-rata. Kalau data kelompok berarti nanti XI-nya itu adalah nilai tengah. Nah, untuk akar kuadrat dari varians disebut simpangan baku. Jadi ingin mencari simpangan baku, langsung saja hasil dari varian dikuadratkan. Kita lihat pada contohnya, hitunglah varian dan simpangan baku dari kumpulan data 6, 8, 7, 9, 10. Itu kita jumlahkan ya untuk mencari nilai rata-rata, karena tadi dibutuhkan nilai rata-rata. Kemudian kita mencari nilai varians. Nilai varians 6, yang pertama, data pertama itu nilainya 6. Berarti 6 kita kurangi dengan nilai rata-rata, kemudian kita kuadratkan. Nah, di sini meskipun ada yang negatif, seperti 7 kurangi 8 kan negatif 1 ya, karena dikuadratkan jadi tetap 1 nilainya. Kita dapat 2 hasilnya ya. Untuk variannya, nilai varian kita dapat 2. Kemudian simpangan baku S kuadrat, akar S kuadrat, jadi akar 2. Nah, tadi ini untuk varian data kelompoknya, varian dan simpangan baku data kelompok sudah saya singgung sedikit tadi. Jadi bedanya adalah di nilai tengah. X1-nya, XI-nya adalah nilai tengah. Untuk simpangan bakunya sama ya, akar dari varian. Mungkin bisa dilihat untuk yang varian simpangan baku data kelompok. Contoh, hitunglah varian dan simpangan baku dalam data tabel. Jadi kita punya 2. Awalnya kita punya 2 tabel, 2 kolom ya, 2 kolom. Kolom pertama itu adalah kelas interval, kolom kedua itu adalah frekuensi. Jadi di kolom ketiga kita perlu untuk menambahkan nilai tengah.
gitu ya. Kita mencari nilai tengah dulu. Kemudian kolom keempat kita kalikan. Untuk apa kita mengalikan? Kita ingin mencari nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata kita dapat di situ adalah 2120. Kemudian kita bagikan dengan banyak data, 40 hasilnya adalah 53. Jadi nilai rata-ratanya adalah 53. Sudah dapat ya nilai min-nya. Yang pertama tadi sama caranya untuk mencari data tunggal dan data kelompok. Kita lanjut pada kolom kelima. Di kolom 5 itu diisi dengan kuadrat selisih nilai pada kolom 3 dengan rata-rata. Jadi XI berarti kan nilai tengah dikurangi dengan X bar, dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Pada kolom ke-6 kita tambahkan lagi ya. Pada kolom ke-6 itu diisi dengan hasil perkalian kolom 2 dan 5. Jadi kita kalikan FI itu data rentangan interval yang kelas interval yang pertama, 2 frekuensinya, kemudian kita kalikan dengan kolom yang kelima ya, sesuai 242 hingga menghasilkan 1260. Nah, ketika yang itu sudah dapat, maka langsung kita bagikan dengan 40. Maka dapatlah hasilnya 31,5. Untuk simpangan baku, tinggal kita mengakarkan 31. Akar 31,5 adalah 5,61. Ini dicari dengan kalkulator ya, boleh. Cukup sekian untuk materi statistika. Jadi jika ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Untuk videonya kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.